Sembari getayo beriktikaf menenangkan jiwa di ruangan masjid yang sejuk ini, menyejukkan jiwa, mengingat atas apa yang telah kita kerjakan dan mempertanggungjawabkannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Luntuan menyampaikan sekira dua penyampaian, semoga bermanfaat kepada getayo memendum dalam rangka melewati hari-hari getayo di dunianyo dalam rangka menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kapanpun kita dipanggil, semampu kita memastikan bahwa kita adalah benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung zaman. Di penghujung para nabi-nabi, maka kita menjadi umat baginda habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Dikala Nabi adalah merupakan Nabi yang paling mulia dan penghulu daripada seluruh Nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah menjadi umat yang teristimewa pula seiring dengan teristimewanya Nabi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi ke tengah-tengah kehidupan kita ke dunia ini. Allah pun memberikan sebuah legitimasi resmi. Surah Al-Anbiya ayat 107 merupakan ayat yang memang terukir di dalam hati nurani getayo umat Nabi Muhammad. Apakah kita yang hafid ataupun kita bukan yang hafid, tetapi ayat 107 adalah ayat yang terus dan selalu kita dengarkan melalui guru-guru kita. Wabil khusus di bulan-bulan Maulid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus akan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Hadirin yang berbahagia, ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wama, dengan nafi. Kemudian mengisbatkan kembali sebagai makna bahwa dalam kosakata Arab ini merupakan kalam yang baligh yang bermakna bahwa taukidnya atau penguatan bagi isi yang ada di dalamnya. Lain dengan bahasa yang susunannya isbat atau susunannya tidak didahulu oleh nafi. Kita mengatakan bahwa kehadiran Nabi itu rahmat. Itu juga merupakan makna yang konteksnya sama, tetapi jauh berbeda dengan dikala Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan nafi. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus akan kamu ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa al-alamin itu? Apakah khusus kepada orang-orang yang beriman sahaja atau pula termasuk orang-orang yang kafir? Adalah include kedua-duanya. Ia untuk mayoritas umatnya yang mukmin, ia pula untuk orang-orang yang kafir. Lalu apa rahmat itu? Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu adalah kedamaian. Rahmat itu adalah keampunan. Rahmat itu adalah keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita mencari rahmat itu ada di mana. Seyogianya kita ini umat yang menerima kehadiran Nabi Muhammad tentu dalam tanda petik ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh beliau. Karena kita hidup di suasana alam dan suasana di mana kita tidak melihat wajahnya. Kita tidak mendengar akan kata-katanya yang lembut. Kita pula tidak melihat akan keindahan budi pekertinya. Tetapi kita ini adalah umat yang dulu
dideklarasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan kita jauh sebelum lahir Nabi membanggakan kita. Dalam satu hadis Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, tahukah kamu ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana? Mukmin mana? Orang mukmin yang mana yang imannya itu dikagumi? Sahabat sepakat menjawab, ya Rasul, tidak ada orang yang imannya hebat, imannya kuat, imannya membuat kagum kita semua, melainkan para malaikat. Nabi tersenyum dan membantah, bukan wahai sahabat, malahum la yu'minun wahum baina rabbihim. Bukan para malaikat. Apa yang membuat alasan malaikat lalu harus hebat imannya, sementara para malaikat itu hidup di tengah-tengah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nampak dan dirasakan langsung oleh para malaikat itu. Para malaikat itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat mencari jawaban yang lain. Ya Rasul, kalau bukan sahabat, maka iman yang paling hebat itu adalah imannya fal anbiya, orang-orang para nabi. Nabi pun tersenyum. Bukan pula wahai sahabat, malahum la yu'minun wal wahyu yunazzalu ilaihim. Apa pula yang membuat hebat iman para nabi-nabi itu, sementara wahyu itu diturunkan kepada mereka. Imannya langsung mendapat bimbingan daripada para malaikat. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat lalu berpikir, kalau malaikat bukan, para nabi juga bukan, maka tidak ada yang terlintas dan terlihat di hadapan para sahabat, melainkan fanahnu ya Rasulullah. Maka iman yang paling hebat itu iman kami. Nabi pun masih tersenyum. Wahai sahabat, tidaklah termasuk kategori imanmu itu hebat. Apa yang membuat kamu itu hebat? Ma lakum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Apa pula yang membuat kamu itu hebat? Imanmu itu hebat, sementara kamu itu hidup di tengah-tengahku. Aku ada di tengah-tengah kamu. Maka wajar jika imanmu hari ini kuat, jika imanmu hari ini hebat, wajar. Karena saya yang dibimbing oleh Allah melalui malaikatnya, saya ada di tengah-tengah kamu. Maka sahabat menyerah. Lalu ya Rasulullah, siapa pula gerangan orang yang menjadi hebat imannya menurutmu ya Rasulullah? Sahabat menjawab, Rasul menjawab, wahai sahabat, nanti ada setelahku kaumun yaji'una ba'di, ada satu kaum yang mereka hidup nanti setelahku, bahkan setelah generasimu. Mereka yu'minu bi, beriman denganku, walam yarauni, mereka tidak melihat aku. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya mendapati suhuf-suhuf. Mereka mendapati ayat-ayat Al-Quran, mendapati sabda-sabdaku, lalu mereka beriman kepadaku. Inilah kita-kita ini yang dulu dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat sebagai legitimasi bagi lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi jaminan bahwa kita bahagian dari umat yang merasakan rahmat itu. Maka sesiapa saja yang menerima ajarannya, yang mengamalkan ajarannya, tentu kita merasakan rahmat itu. Kita yang miskin, orang miskin merasakan rahmat itu. Yang kaya merasakan rahmat itu. Yang susah merasakan rahmat itu. Yang senang merasakan rahmat itu. Dalam semua kondisi yang kita alami sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu ada rahmat, semua itu ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan dan keridhaannya. Secara umum, rahmat itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adalah suasana negeri dikala semua kita umatnya ini menerima rahmat atas kedatangan Nabi Muhammad, atas ajaran yang kita anut dan kita yakini ini, maka kita ini adalah merupakan umat yang menerima rahmat itu dalam apapun kehidupan kita. Kita yang menjabat, kita yang jadi pejabat, kita yang jadi apapun, yang jadi kepala rumah tangga,
semua kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini mari kita lihat anak-anak kita yang masih lagi tumbuh dewasa, adakah dia dalam rahmat itu? Adakah kehidupan mereka itu dalam rahmat itu? Lalu sebuah lingkungan kecil, lingkungan keluarga, adakah rahmat di situ? Di mana anak-anak tumbuh dalam bimbingan dan arahan daripada ayah dan ibu mereka. Ibu mereka tumbuh menjadi ibu-ibu yang menjadi kekuatan besar bagi generasi-generasi kita. Orang tua, ayah juga menjadi seorang pemimpin yang menjamin kehidupan pertumbuhan keluarganya itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah kita yang hidup di perkantoran-perkantoran juga kita hidup dalam rahmat dan menjamin rahmat itu kepada yang lain di luar dari diri kita, di luar dari keluarga kita, di luar dari kantor di mana tempat kita memimpin. Ini yang hari ini hampir tidak kita temukan. Anak-anak pemuda yang hidup tidak terarah. Hari ini kita melihat keluarga yang berantakan, suami istri yang tidak ada waktu, yang terkadang tidak ribut di rumah, bahkan di depan anak-anaknya. Perkantoran yang tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang diatur di luarnya. Hadirin yang berbahagia, maka inilah yang harus kita kembali. Kita request kembali, kita update kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran yang baik yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Teladanilah Nabi kita itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam waktu yang singkat. Ajaran Islam itu tembus ke seluruh penjuru dunia karena uswah, karena keteladanan. Itulah ruh Islam yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita bukan anak penguasa, Nabi kita bukan anak orang kaya. Berbeda dengan Raja Asoka, Raja Kaisar India dulu, di mana dia dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan keuangannya, dia menyebar agama Hindu itu ke seluruh pelosok negeri. Sehingga nenek-nenek moyang kita awai merupakan terkadang sebagai bahagian daripada penganut agama itu. Berbeda dengan Raja Konstantin yang hari ini menjadi kota besar Konstantinopel. Dia menunjang agama yang dianutnya dengan kekuasaan dan keuangan yang dimiliki olehnya. Nabi kita tidak. Apa juga modalnya? Uswatun hasanah, keteladanan bahwa perbuatannya adalah mulutnya, bahwa apa yang disampaikan olehnya adalah merupakan apa yang dilakukan olehnya. Apa akhlak Nabi Muhammad itu? Ditanya kepada Sayyidah Khadijah Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan inilah yang perlu kita tumbuhkan. Apa yang akan kita teladani? Setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama, keteladanan kehidupan Nabi adalah permulaan Nabi menerima wahyu. Ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Artinya Allah memerintahkan kita ini untuk membaca alam ini, untuk membaca apa yang ditinggalkan, yang diberikan oleh Allah, untuk membaca ilmu-ilmu. Artinya berilmulah, tetapi ilmu itu harus bismi rabbika, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kemampuan intelektual kita menurut kadar yang kita miliki, ayo kita jadikan itu sebagai modal untuk menyerap ilmu-ilmu kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Untuk mencari ridha Allah, maka ilmu yang kita dapatkan harus ilmu yang membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, bagaimana lalu kita akan berjalan, akan tersambung kepada keteladanan Nabi kita Muhammad. Yang kedua, periode kehidupan Nabi yang perlu kita teladani adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan ubudiah getanyo manusia
hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan salat 5 waktu kepada Nabi kita Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Allah menuntun kita. Di dunia ini ada saat-saat yang saat itu istimewa pula sebelum saat yang istimewa itu kita dapatkan di surga. Apa tempat dan waktu istimewa dikala kita sampai di surga? Adalah di saat kita yang merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di surga itu berganti-ganti. Nikmatnya hari ini tidak bisa kita gambarkan, jauh dari nikmat yang kemarin. Satu suap makan dengan suap berikutnya, jauh nikmatnya. Tetapi paling nikmat dan meninggalkan semua nikmat dikala kita yang merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah memberikan tempat itu. Di mana? Yaitu salat. Innalil abdi baina yaday rabbihi mauqifani. Ada 2 tempat manusia itu berhadapan langsung dengan Tuhannya. Di akhirat nanti, dikala kita melihat Allah. Di dunia, wa indas salati. Di ketika kita melaksanakan salat. Hadirin yang berbahagia, maka awal daripada pangkal khusyuk kita melaksanakan salat itu adalah merasakan bahwa kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala langsung, dan Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya orang-orang yang saleh dikala sampai di salat mereka lupa terhadap segala keluh kesah. Tabanti lagi gedayo. Susah berat hat-hat. Wate tadu isampingan yang begitu perhatian kepada gedayo. Yang tatepu ngenyan mampu menjawab persoalan gedayo. Sang-sang golom tapegahai persoalan gedayo. Lepas landas, yuh golom gedayo tamurumpuk dengan ngenyan. Apalagi dengan Allah yang maha segala-gala, yang tahu keluh kesah yang gedayo miliki tidak seberat zarah pun, tidak seberat debu yang berterbangan pun beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu fasilitas untuk kita kembali kepada Allah. Kuatkan ibadah salat kita, kuatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya, sehingga dengan ibadah salat itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita bisa diwarnai oleh salat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah semangat orang hidup selepas salat diwarnai oleh salatnya itu. Yang ketiga adalah periode hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, di mana periode itu lengkap sudah menyempurnakan seluruh hukum-hukum syariat yang di Madinah tidak lahir, yang di Madinah tidak, yang di Mekah tidak diperintahkan oleh Allah, tapi sampai di Madinah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita teladani dalam keadaan Nabi begitu berat memikul, membawa agama ini hingga hari ini sampai kepada kita. Maka mari Islam itu kita sempurnakan untuk membuat kehidupan kita itu sempurna. Sebagai siapa Nabi itu menjadi teladan? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang hidupnya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Mereka yang mengharapkan kehidupan di akhirat nanti, bahwa dunia ini adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pertanggungan jawab. Yang ketiga, orang yang hidup di dunia ini ingin menyebut dan berzikir kepada Allah banyak-banyak. Apakah berzikir kepada Allah banyak-banyak itu harus di masjid selalu? Kita tidak kemana-mana. Tidak. Yang dilihat adalah esensi daripada zikir itu, menyebut Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan, gerak tubuh kita, gerak lisan kita, sepanjang itu tujuannya untuk mencari ridha Allah, maka itu adalah zikir juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari keteladanan itu kita munculkan, kita belajar sehingga kita pun bisa diteladani oleh anak-anak kita, oleh generasi-generasi kita, sehingga mereka tidak hilang panutan. Hadirin yang berbahagia, semoga kebanggaan Nabi kepada kita dahulu juga menjadi kebanggaan di saat kita kembali dan nantinya mengharap syafaat dan bertemu dengan sosok yang agung yang kita cintai
dan yang terus kita sebutkan namanya itu. Amin ya rabbal alamin.